Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan ngebahas soal mobil bekas, yaitu adalah Toyota Etios Falco yang merupakan hatchback termurah Toyota pada saat itu. Dan kali ini kita akan ngebahas semua tentang mobil ini dan bisa menjadi pilihan bagi Anda yang untuk mencari sebuah hatchback digunakan sehari-hari. Tonton terus videonya. Sebenarnya mobil ini hadir di tanah air untuk bisa menyaingi mulai dari Honda Brio, kemudian juga Mitsubishi Mirage, dan juga Nissan March. Yang memang sebenarnya Toyota sendiri cukup yakin pada saat memasukkan mobil ini untuk bisa melawan para rival tersebut, tapi sayangnya ternyata peminatnya nggak sebanyak itu. Dan secara penampilan memang bisa dikatakan bahwa mobil ini memiliki penampilan yang cukup konvensional, yang cenderung mungkin bisa dibilang membuat orang-orang melihat bahwa hatchback ini lebih ke arah seperti Toyota Starlet. Modelnya lebih mengotak ketimbang para rivalnya yang sudah lebih membulat. Tapi menurut saya secara dimensi mobil ini sebenarnya terlihat lebih besar dan juga rasanya lebih lega. Tapi untuk kelegaan interior nanti kita akan bahas di bagian dalam. Oke, secara penampilan benar-benar konvensional, mulai dari bagian headlamp terlebih dahulu, di mana headlampnya masih menggunakan model multi reflektor biasa dengan bohlam H4 yang mana lampu jauhnya ini juga menyatu dengan lampu dekat, lampu sen dan juga lampu kecilnya menjadi satu di sini, dan seluruhnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Begitu juga dengan fog lights. Mengingat mobil ini adalah varian G, tipe G, di mana tipe G sendiri adalah merupakan varian tertinggi pada Etios Falco. Dan di tipe G ini selain dilengkapi dengan fog lamp, dia juga dilengkapi dengan add-on body kit yang membuat mobil ini sebenarnya diarahkan untuk memiliki penampilan yang sporty. Kemudian di bagian grillnya sendiri dengan model 2 bilah seperti ini, sebenarnya yang di samping kami ini sudah dirubah oleh pemilik sebelumnya, karena aslinya di grill 2 bilahnya ini dia adalah menggunakan motif chrome, jadi bukan berwarna hitam seperti ini. Oke, untuk di bagian depan uniknya lagi adalah wiper kaca depannya yang modelnya hanya satu bilah seperti ini dengan ukuran yang cukup besar, dan juga dia mampu membersihkan kaca depan secara maksimal. Untuk mesinnya, Etios Falco ini sebenarnya memiliki keunggulan, yaitu adalah dia dilengkapi dengan mesin 4 silinder. Jadi sebenarnya dibandingkan dengan para rivalnya kecuali Brio, mesinnya mobil ini dia sudah lebih tenang, jadi tidak memiliki getaran yang berlebih seperti Mitsubishi Mirage dan juga Nissan March. Selain itu, mesin berkapasitas 1200 cc 16 valve DOHC-nya ini mampu menghasilkan tenaga 80 PS. Tapi memang mesin ini cukup disayangkan adalah tidak hadir dalam versi transmisi otomatis, melainkan hanya ada versi transmisi manual 5 percepatan dan disalurkan ke roda depan. Ya, mobil ini adalah berkonfigurasi front wheel drive. Selain itu, dia juga sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS sebagai standarnya pada tipe G ini. Dan untuk di bagian ruang mesin sendiri, memang mengingat mobil ini adalah mobil dalam segmentasi murah hatchback Toyota, dia di bagian ruang mesinnya tidak diberikan warna seperti sewarna dengan bodinya, begitu juga di bagian kap mesinnya. Tapi bagian kap mesin ini sudah dilengkapi dengan peredam, dan juga di bagian firewallnya peredamnya pun hampir maksimal. Dan selain itu, mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan elektronik power steering. Lanjut ke bagian samping, seperti di bagian depan saya bilang tadi, untuk tipe G yang merupakan varian teratas, dia dilengkapi dengan add-on body kit. Jadi lanjutan di bagian samping, kalau di bumper depan itu dilengkapi dengan add-on, sedangkan di samping dia dilengkapi dengan side skirt. Dan penampilannya itu ditunjang lagi dengan pelek berukuran 15 inci yang dibalut ban 185/60 yang membuat penampilannya terlihat proporsional pada mobil ini, dan juga sekaligus terlihat lebih sporty karena adanya tambahan add-on body kit di bagian samping, yaitu side skirtnya. Lanjut lagi, dia dilengkapi dengan sen pada bagian spakbor, sistem pengereman disc brake pada bagian depan saja, tapi di bagian belakang masih menggunakan tromol. Handle pintu tidak dilengkapi dengan sentuhan chrome sama sekali pada mobil ini di bagian sampingnya. Kemudian di bagian kaca spion mungkin Anda melihat berwarna hitam, tapi sebenarnya ini adalah warna bodi karena oleh pemilik sebelumnya diberikan stiker berwarna hitam seperti ini.
Pengaturan kacanya elektris, bisa dilakukan dari dalam kabin, tapi untuk pelipatannya masih manual seperti ini. Dan mobil ini sebagai standarnya sendiri pun sudah dilengkapi dengan sistem unlock dan lock untuk pintunya, yaitu menggunakan remote. Tapi memang dia remote-nya tidak terintegrasi dengan anak kuncinya. Lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang ini Etios Falco tipe G lagi-lagi juga mendapatkan add-on body kit di bumper belakangnya yang membuat penampilannya terlihat lebih dinamis. Apabila Anda lihat di bagian sisi bawah bumpernya ini, di bagian sisi kiri kanannya seperti terlihat lebih rendah mobilnya. Kemudian sebagai standarnya di bagian belakang sendiri pun tipe G ini juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir 2 buah dan wiper kaca belakang, tapi memang tidak dilengkapi dengan defogger. Yang membuat sayangnya penampilan mobil ini menjadi kurang adalah di bagian pintu bagasinya yang terlihat sangat polos sekali di sini. Tidak ada sentuhan apapun di sini yang membuat juga penampilannya terlalu sederhana. Lampu belakangnya sebenarnya memiliki desain yang biasa saja, tapi ukurannya proporsional, yang mana memiliki konfigurasi yaitu di bagian atas adalah lampu rem dan juga lampu senja menjadi satu, lampu sen dan juga lampu mundur, dan ini adalah hanya reflektor saja. Untuk membuka bagasinya, Anda harus melalui dalam kabin, yaitu ada tuas di bagian bawah sebelah kanan jok driver, atau menggunakan anak kuncinya, yaitu membukanya seperti ini, karena memang dia tidak dilengkapi dengan tuas di bagian bawahnya. Nah, untuk kapasitas bagasinya sendiri sebenarnya mobil ini sudah cukup lumayan. Bisa dimungkinkan untuk meletakkan satu buah koper ukuran besar dan juga satu buah koper ukuran medium secara sekaligus. Dimana memang di bagian sisi pojok kiri kanannya tidak ada tempat penyimpanan tambahan, tapi di bagian bawah ada tempat penyimpanan untuk ban serepnya. Yang mana sebenarnya ban serepnya ini memiliki ukuran yang sama persis dengan yang menempel dengan keempat rodanya, tapi tidak menggunakan velg yang sama persis, melainkan hanya menggunakan velg kaleng biasa. Di sini pun juga diletakkan untuk toolkitnya yang menjadi satu di sini. Selain itu juga Anda mendapatkan tonneau cover seperti ini, yang mana dimungkinkan untuk meletakkan barang-barang bagi penumpang di bagian belakang. Dan apabila Anda ingin menambah kapasitasnya, tonneau cover ini juga dimungkinkan untuk dilepas. Seperti ini. Kita letakkan dulu. Kemudian jok bagian belakangnya ini kita tarik tuasnya kiri kanan. Dan Anda langsung mendapatkan kapasitas bagasi yang bertambah, tapi memang dia tidak rata dengan lantai bagasinya. Nah, sekarang kita ada di bagian dalam kabinnya nih, dari Toyota Etios Falco ini. Dimana sebenarnya desain dashboardnya terbilang unik dan aneh. Kenapa anehnya? Ya, kita mulai dulu dari bagian dashboardnya. Dimana dashboardnya ini dibuat tidak simetris, tidak sama persis antara kiri dan kanan, yang membuat penampilannya agak terlihat janggal. Dan apalagi yang paling janggal di sini adalah model AC-nya. Dimana kisi-kisi AC untuk di bagian tengahnya ini umumnya biasanya kan terbagi ada kiri dan kanan. Sedangkan di Etios Falco ini hanya ada satu sisi di kirinya, tapi memang bisa diarahkan ke berbagai arah, jadi kiri kanan dengan leluasa, bahkan bisa ditutup seperti ini. Ini cukup unik sih sebenarnya untuk model AC-nya seperti ini. Oke, lanjut lagi ke bagian instrumen clusternya. Instrumen clusternya posisinya ada di bagian tengah. Dia full analog di sini untuk penunjuk putaran mesin dan juga penunjuk speedometernya. Tapi di bagian bawah ada sebuah layar kecil, di mana pada bagian layar kecilnya ini dia hanya menampilkan untuk tangki bahan bakar, kemudian odometer dan trip meter. Dah, itu aja, tidak menampilkan informasi lainnya. Di sekitar layar kecilnya ini barulah ada beberapa informasi dengan model lampu yang menyala, yaitu mulai dari seat belt, kemudian rem tangan, dan juga indikator apabila peringatan pintu yang tidak ditutup dengan rapat. Sebenarnya di sini juga bisa menjadi tempat penyimpanan terbuka. Lacinya juga ukurannya juga cukup besar di sini di sisi sebelah kiri. Kemudian door pocket di masing-masing sisi dengan ukuran yang besar. Kemudian ada tempat koin di sini juga, dan di bagian tengah ini juga ada dua buah cup holder dan tempat penyimpanan terbuka lagi. Di belakang tuas transmisi ada tempat penyimpanan terbuka, dan di konsol tengah di sekitar dari tuas rem tangan juga ada tempat penyimpanan terbuka lagi. Banyak tempat penyimpanannya di sini. Oke, lanjut lagi. Mungkin Anda melihat bahwa ini joknya berwarna merah seperti ini. Sebenarnya ini adalah hanya sarung jok, tapi aslinya di bagian balik sarung jok ini adalah bahan fabric berwarna hitam yang sama persis seperti di bagian door trimnya. Lanjut lagi ke bagian dashboard tengahnya ini, dia dilengkapi dengan head unit double din, tapi modelnya analog biasa, belum layar sentuh.
Walaupun begitu dia sudah dilengkapi dengan pemutar CD, kemudian juga ada radio sebagai standarnya, dan di sebelah head unitnya ini juga dilengkapi dengan slot untuk USB, konektivitas USB. Lanjut di bagian bawahnya tombol hazard, pengaturan AC di mana ada pengaturan untuk blower AC, pengaturan arah angin jadi tengah maupun ke bagian kaki, dan juga pengaturan temperaturnya, serta tuas untuk membuka dan menutup katup pemisah antara luar kabin dan juga udara dalam kabin. Soket 12 volt di sini. Kemudian ada tombol untuk pengaturan kaca spion dan juga ada tempat koin. Di bagian lingkar kemudi dia dilengkapi dengan lingkar kemudi yang sudah berlapis dengan kulit. Modelnya palang 3 yang sporty, dilengkapi dengan sentuhan berwarna silver, dan di bagian sisi kirinya ada pengaturan untuk audio yaitu volume dan juga track, serta mode untuk berpindah mulai dari radio ke mode-mode lainnya. Di bagian door trim, sebenarnya kualitas material plastiknya ini menurut saya cukup baik untuk sekelas mobil ini. Dia plastik yang cukup keras dan juga terlihat tebal, terasa tebal. Di bagian door trim ini juga ada tombol power window yang mana dilengkapi dengan fitur auto untuk pengemudi saja, dan juga ada tombol untuk window locknya. Untuk central locknya dia tidak menggunakan tombol, melainkan hanya model tuas seperti ini saja. Posisi mengemudi tidak dapat diatur ketinggiannya, hanya ada slider, kemudian juga pengatur sudut kemiringan sandaran, dan juga ada pengaturan untuk headrestnya. Seatbelt juga fix, tidak dapat diatur. Lingkar kemudinya Anda bisa mendapatkan tilt steering, tapi memang belum teleskopik. Lanjut lagi, di bagian atas ada sun visor, cermin hanya di sebelah kiri, tidak ada lampu penerangan. Lampu penerangan kabin hanya ada satu di bagian depan saja. Oke, lanjut lagi. Kemudian untuk sistem keselamatan ya, dia sudah dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi serta di bagian penumpang di dashboard sebelah kiri. Lanjut yuk ke belakang. Lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini posisi duduknya terasa nyaman, memiliki legroom yang lega, dan ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Anda lihat legroomnya lega, kemudian juga kaki bagian paha ini tersangga dengan baik pada jok bagian belakang. Sudut kemiringan sandaran juga terasa nyaman. Di sini tidak terlalu tegap, bahkan tidak terlalu rebah, benar-benar nyaman. Kaki bisa selonjor seperti ini ke bagian bawah jok baris pertama, tapi yang disayangkan adalah tidak dilengkapi dengan headrest di bagian belakang. Jadi model di bagian belakang ini duduk untuk perjalanan jauh kurang nyaman untuk di bagian leher Anda. Kemudian di bagian tengah ini sebenarnya dia sudah dilengkapi dengan seatbelt 3 titik untuk 2 orang penumpang, tapi untuk penumpang di bagian tengah sebenarnya dia hanya dilengkapi dengan seatbelt 2 titik saja. Dan di bagian tengah hampir tidak ada, di sini hampir flat, jadi sebenarnya nyaman untuk ditumpangi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus. Door trim kualitas materialnya sama persis seperti di bagian depan, tapi untuk door pocketnya dia hanya memiliki ukuran untuk sebuah cup holder saja. Sudah, di bagian belakang itu saja. Dan apabila Anda ingin membeli mobil ini, sebenarnya hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Nah, untuk di bagian interiornya sendiri seringkali yaitu adalah yang terjadi pada lingkar kemudi, mengingat lingkar kemudinya ini dilengkapi dengan panel berwarna silver seperti ini yang lama-kelamaan seringkali terjadi kebotakan yang membuat terlihat lusuh dan menjadi berubah warna, yaitu menjadi warna hitam, sehingga membuat mobil ini terlihat tidak rapih. Selain itu, kulit yang melapisi pada lingkar kemudi ini sebagai standarnya juga lama-kelamaan akan mengalami kebotakan, dan yang paling sering terjadi adalah kulitnya ini mulai mengelotok. Untuk di bagian eksterior, perhatikan juga untuk tipe G khususnya, yaitu di sekitar body kitnya ini, yang mana body kitnya sebenarnya dilengkapi dengan seal karet seperti ini, yang membuat sering kali terjadi yaitu adalah apabila mobil ini sudah mengalami pengecatan berkali-kali, sealnya ini mulai tidak bisa menempel secara sempurna, dan bahkan banyak yang terjadi juga yaitu mulai putus-putus, yang mana sebenarnya ini juga bisa menjadi indikator bahwa mobil ini sering mengalami menyenggol atau sering dilakukan perbaikan. Untuk perbaikan catnya juga dilihat dari bagian body kitnya ini apabila pengerjaannya tidak rapi. Selain itu, mengingat mobil ini adalah berpenggerak roda depan, umumnya seringkali terjadi mobil berpenggerak roda depan ini kaki-kakinya lebih lemah. Alangkah baiknya Anda harus melakukan test drive sebelum melakukan pembelian mobil bekas seperti Toyota Etios Falco ini. Jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Toyota Etios Falco seperti ini. Bicara soal pajaknya, unit yang di samping kami ini adalah unit tahun 2013 yang memiliki beban pajak per tahunnya yaitu adalah 1,9 jutaan di tahun 2021 ini. Sedangkan untuk harganya sendiri, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah unit dari OLX Autos yang ada di Pejaten Village,
yang mana saat ini memiliki odometer mencapai 67.000 dengan unit tahun 2013 seperti ini yang dibuka harganya 84 juta rupiah di tahun 2021 ini. Jadi begitulah hasil review kami mengenai Toyota Etios Falco seperti ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya serta subscribe ke channel Alex Indonesia. Main juga website kami di www.olex.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda, atau bisa kunjungi langsung ke OLX Autos untuk menjual mobil Anda secara cepat, atau Anda ingin mencari mobil bekas impian Anda yang sudah dijamin oleh OLX Autos.